Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Tubuhmu bukan milikmu. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Pernahkah kamu benar-benar berhenti dan merenungkan makna dari tubuhmu? Dalam renungan ini, Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus tentang sebuah kebenaran yang mungkin merasa menantang, namun esensial bagi kehidupan seorang pengikut Kristus. Ayat ini adalah sebuah tamparan lembut bagi kita yang seringkali hidup seolah-olah tubuh ini adalah properti pribadi yang bisa kita gunakan sesuai sesuka hati kita. Paulus membalikkan perspektif itu dengan 3 poin yang sangat kuat. Yaitu pertama, bait Roh Kudus. Dengan demikian, tubuh kita adalah tempat suci, tempat kudus. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan tubuh ini, baik atau buruk, pada dasarnya adalah persembahan di dalam bait suci itu. Yang kedua, bukan milikmu sendiri. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Tetapi sekarang kita menjadi milik Kristus. Kita bebas bukan berarti bebas sesuka hati kita. Melainkan bahwa kita dibebaskan untuk hidup bagi Dia yang telah membebaskan kita. Yang ketiga, dibeli dengan harga yang lunas. Pengorbanan Yesus di kayu salib dengan darahnya adalah harga yang tak ternilai yang dibayarkan untuk kita. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi menjadi milik Kristus. Pengorbanannya adalah bukti cinta yang tak terhingga dan yang menuntut respon yang setimpal dari kita. Saudaraku, renungan ini mengajak kita untuk bertanya, bagaimana seharusnya menggunakan tubuh ini? Paulus menjawab, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oleh karena itu, marilah kita merawat dan menjaga tubuh kita sebagai bait suci Allah. Itulah bentuk ibadah kita yang hidup di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa di surga di pagi yang indah ini, di mana kami merasakan berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan telah menjagai kami dari malam yang gelap, dan Tuhan bangunkan kami di pagi ini untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang kami dengar di dalam hari ini, agar itu menjadi dasar kehidupan kami,
bahwa tubuh kami ini bukanlah milik kami sendiri, tetapi bait suci Allah. Kuatkan kami Tuhan melalui Rohul Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Pada hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Dimanapun mereka beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Bagi mereka yang sakit, berikan kesembuhan. Bagi mereka yang bergumul, berikan mereka penghiburan. Sehingga kami merasakan di hari ini sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Dan hapuskan dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara hidup kita dalam satu hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.